Hai teman-teman, ketemu lagi sama aku Dewi. Aku Mami, 48 tahun, dari 2 orang anak, cewek dan cowok, usia 24 dan 18. Sedikit membahas tipu yang tadi malam teman-teman ya. Maaf ya teman-teman kalau itu tanpa editan, makanya kadang banyak kata-kata yang diulang-ulang karena sebenarnya isi otakku itu udah tinggal 5 watt, udah mau tidur gitu lah. Sebagian pikiranku udah dibawa alam sadar itu. Soal Aisyar yang sedang euforia di Indonesia, cuman mendoakan yang terbaik. Intinya aku berharap selalu terjaga kesehatan dan keselamatan, selalu terjaga kesehatan dan keselamatan. Kenapa aku begitu peduli dengan anak-anak ini, Aisyar Fuji? Karena mereka orang-orang baik. Seperti halnya aku peduli dengan anak-anakku, karena jujur ya teman-teman, 2 anakku juga tidak di sampingku. Istilahnya anak onlineku ada 4, karena anak cewekku 1 di Jakarta, satunya lagi studi di kuliah di Cina gitu ya. Jadi apa ya, ibaratnya setiap memang aku meng-create diriku, ya udah kita istilahnya untuk jadi orang baik, men-spread kasih sayang, men-spread peduli dengan orang lain. Karena ibarat kita nanam tumbuhan, kalau kita sirami, kita beri pupuk, kita beri vitamin, beri kasih sayang, tumbuhan itu tumbuh akan subur. Demikian juga tentang kehidupan kita menebar kebaikan, karena dalam konsep pikiranku sampai di fase ini bahwa alam semesta ini ada teknologinya Tuhan, algoritmanya Tuhan. Jadi apapun yang kita tabur itu pada intinya nanti balik ke kita. Dan doaku setiap apapun yang aku lakukan adalah salah satunya adalah untuk kebahagiaan anak-anakku, untuk kesehatan anak-anakku, untuk keselamatan anak-anakku, untuk sukses mereka hidup dunia bahagia, lahir batin dunia dan akhirat. Makanya spread kasih sayang ke banyak orang, termasuk ke Aisyar dan Fuji. Intinya selalu ngingetin Aisyar, jaga kesehatanmu, jaga keselamatanmu. Ibarat kita makhluk fisik dan makhluk energi, kita ada nyawanya yang perlu juga kita sayang. Jangan sampai energi kita dehidrasi habis hanya untuk peduli dengan orang banyak. Intinya kalau kita terlalu peduli dengan orang banyak, nggak peduli dengan fisik dan roh yang di nafas yang Tuhan kasih ke kita untuk kita jaga kesehatannya, itu artinya kita nggak mencintai diri sendiri. Jadi harus balance gitu loh ya. Orang di Indonesia euforia mengagung-agungkan kamu. Oke, nggak apa-apa, vibe-nya positif, tapi ingat kamu pun perlu bateraimu dicas ulang, baterai fisikmu, makan, vitamin, tidur cukup, dan baterai untuk energi yang tak terlihat. Nyawa kita nggak terlihat tapi kita nyata benar bisa hidup. Oke, kita mati pun ditarik sama Tuhan pun nggak terlihat, tapi kita nyata mati dan tidak bergerak. Itu aku nyebutnya energi jiwa atau roh, terserah kalian. Intinya itu. Jadi kalau Aisyar euforia di Indonesia seperti itu, nggak apa-apa dielulukan dengan segala kelebihanmu, tapi ingat kamu punya fisik, punya energi yang harus kamu cas juga. Kamu harus menyayangi itu dan kamu harus menyadari itu. Seberapa hebatmu, kamu masih 24 tahun, secara psikologis gak bisa menganalisa semua hal dari banyak sisi. Makanya kadang kalau kita orang tua itu kalau melihat ada sesuatu yang yang agak over atau apapun tentang anak kita, itu kita harus ngingetin. Jangan berpikiran kita orang tua melihat anak kita sukses secara materi kayaknya bisa handle seluruh dunia dan seisinya, kita diem gak ngingetin. Jangan, karena sudah banyak kejadian. Apalagi yang usia Aisyar ini intelektualnya luar biasa, ininya itu tek ya kayak kutu loncat gitu, tapi di sisi lain ada sesuatu yang dia tidak terperhatikan gitu ya. Dia harus menjaga fisiknya, dia harus menjaga energinya. Kalau enggak itu habis. Istilahnya kamu punya jantung 1, ginjal 2, mata 2, kaki 1, yang kamu hadapi itu puluhan juta, jantung puluhan juta, mata puluhan juta. Seperti yang aku ceritakan kejadian-kejadian, jangan sampai Aisyar yang meninggal karena sesuatu yang mereka tidak berpikir terlalu panjang. Ini ada kejadian juga. Makanya aku ingetin, ada kejadian yang di kehidupan nyataku ya. Dia anak terakhir, kerjaannya hebat, dari 4 anak dia anak terakhir, umur hampir 38, belum menikah, tapi secara finansial nggak sehebat Aisyar. Intinya mapan lah ya, udangnya besar, rumahnya bagus, apartemen di Pakuwon, terus rumah di elit gitu ya. Tapi kemudian dia nggak terbiasa jaga makan di luar, mungkin kurang sayur, atau olahraganya itu yang ala kadarnya nggak maksimal untuk membuang kalau kolesterol atau apa. Jadi dia nggak terlalu fokus, akhirnya dia kena stroke usia 38 tahun dan belum menikah. Karena aku melihat orang tuanya melihat anak ini udah bisa handle apapun, itu umur 38 ya, udah bisa dianggap udah mapan secara materi, berarti logikanya itu sudah jalan kemana-mana, udah bisa ngeset hidupnya dari banyak sisi. Keliru, kemungkinan besar aku melihat orang tuanya jarang ngingetin atau jarang peka anak ini kayak gak sehat gitu loh. Akhirnya kena stroke. Buat apa? Semua materinya nggak ada harganya. Dia
bangun pun nggak bisa, sampai hampir 3 tahun ini kalau mau pergi terpaksa kadang jalan-jalan refreshing ke mall-mall itu bawa kursi roda, tidak bisa bicara, kemana-mana harus dibantu. Oke, ngomong nggak bisa. Terakhir-terakhir stres kayak orang gila karena dia merasa depresi. Secara psikologis kurang support dari pada akhirnya apa ya? Kayak kok bisa aku kayak gini, stres sendiri gitu loh. Itu loh teman-teman, makanya jangan sampai ada kejadian-kejadian yang dramatis, apalagi yang soal Aisyah. Oke, aku berdoa yang terbaik. Cuma doaku jaga kesehatanmu, jaga keselamatanmu. Kamu fokus ke banyak orang boleh, tapi kamu juga makhluk fisik, makhluk energi, yang ini kamu harus perhatikan yang seimbang. Yang seimbang, kalau kamu fokus di luar sementara dirimu nggak kamu perhatikan, ya ini capek akhirnya kamu yang kalah, kamu akan berhenti sebelum waktunya. Amit ya, jangan sampai ada kejadian heboh yang dari tiba-tiba euforia happy tiba-tiba menjadi euforia yang dramatis ya. Oke, yang terbaik Aisyah, jaga fisikmu, jaga energimu ini energimu ini, pokoknya kita makhluk fisik dan makhluk energi, kesehatanmu dan hati-hati. Pokoknya support kalian, support Aisyah, support Suci, yang terbaik buat kalian ya. Anak online 4 karena sebenarnya juga anakku juga jauh-jauh dari aku. Spirit cinta, spirit kasih sayang, spirit kebaikan untuk banyak orang, karena sebenarnya kita menabur untuk balik ke diri kita sendiri. Oke, I love you untuk semuanya. Aku sayang kalian dari Mommy di Surabaya.